Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sahabat, ayat kursi bisa menjadi amalan yang dikerjakan setiap hari, bahkan di setiap saat. Dengan membaca ayat kursi, seorang muslim bisa mendapatkan perlindungan di dunia dan juga dimudahkan untuk masuk surga. Ada sejumlah hadis yang menyebutkan keutamaan membaca ayat kursi bagi umat Islam. Dalam Al-Quran, ayat kursi dapat dijumpai dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 255. Membaca ayat kursi menjadi satu amalan yang memiliki banyak keutamaannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ayat kursi menjadi ayat paling utama dalam Al-Quran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda tentang ayat kursi. Di dalam surah Al-Baqarah ada satu ayat yang menjadi kepala kepada semua ayat-ayat Al-Quran. Tidak dibaca ayat itu di dalam rumah yang ada syaitan di dalamnya, melainkan ia keluar daripada rumah itu, yaitu ayat kursi. Selain sebagai ayat utama dalam Al-Quran dan bisa mendapatkan lindungan dari syaitan, ayat kursi juga memiliki keutamaan lainnya, yaitu memiliki 7 keutamaan membaca ayat kursi. Yang pertama, dilindungi dari jin dan syaitan. Keutamaan membaca ayat kursi yaitu dijauhi dari kejahatan serta godaan jin dan syaitan yang terkutuk. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang dari umatku membaca ayat kursi 12 kali, kemudian dia berwudu dan mengerjakan sholat subuh, niscaya Allah akan menjaganya dari kejahatan syaitan, dan derajatnya sama dengan orang yang membaca seluruh Al-Quran sebanyak 3 kali. Dan pada hari kiamat ia akan diberi mahkota dari cahaya yang menyinari semua penghuni dunia. Yang kedua, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kursi juga bisa menjadi amalan rutin dibaca setelah menjalankan sholat fardu. Bagi siapapun yang membaca ayat kursi seusai sholat fardu, maka akan mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis disebutkan dari Hasan bin Ali, Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap akhir sholat fardu, maka ia berada dalam perlindungan Allah sampai sholat berikutnya. Hadis riwayat Imam Tabrani. Yang ketiga, dimudahkan masuk surga. Keutamaan lain dari ayat kursi adalah dimudahkan untuk masuk surga. Dalam sebuah hadis meriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Hibban, dan Imam At-Tabrani. Yang keempat, ayat yang agung melebihi langit dan bumi. Rasulullah SAW pernah bersabda terkait keagungan ayat kursi. Disebutkan bahwa ayat kursi memiliki keagungan yang melebihi langit dan bumi. Seperti diceritakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi, karena di dalam ayat tersebut telah mencangkup nama dan sifat Allah. Sufyan Ats-Tsauri berkata, sebab ayat kursi merupakan salah satu kalamullah atau perkataannya Allah, sedangkan
kalamullah itu lebih agung dari ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Yang keenam, seperti membaca seperempat Al-Quran. Rasulullah pernah bertanya kepada salah seorang lelaki dari kalangan sahabatnya, "Hai fulan, apakah kamu sudah menikah?" Laki-laki itu menjawab, "Belum, wahai Rasulullah, karena aku tidak mempunyai biaya untuk menikah." Nabi SAW bertanya, "Bukankah kamu telah hafal Qul huwallahu ahad, yaitu surah Al-Ikhlas?" Lelaki itu menjawab, "Memang benar." Nabi SAW bersabda, "Seperempat Al-Quran." "Bukankah kamu telah hafal Qul ya ayyuhal kafirun, yaitu surah Al-Kafirun?" Laki-laki itu menjawab, "Benar." Nabi SAW bersabda, "Seperempat Al-Quran." "Bukankah kamu telah hafal Iza zulzilati, yaitu surah Al-Zalzalah?" Lelaki itu menjawab, "Benar." Nabi SAW bersabda, "Seperempat Al-Quran." "Bukankah kamu telah hafal Iza jaa nasrullah, yaitu surah An-Nasr?" Laki-laki itu menjawab, "Benar." Nabi SAW bersabda, "Seperempat Al-Quran." "Bukankah kamu telah hafal ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum?" Laki-laki itu menjawab, "Benar." Nabi SAW bersabda, "Seperempat Al-Quran." Hadis riwayat Imam Ahmad, dikutip dari Ibnu Katsir saat menjelaskan tafsir ayat kursi. Yang keenam adalah menjaga di saat tidur. Ayat kursi juga bisa dibaca sebagai zikir sebelum tidur. Dengan membaca ayat kursi, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga ketika terlelap. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan syaitan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi." Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang ketujuh, ayat paling utama dari seluruh ayat Al-Quran. Ayat kursi disebut sebagai kepala ayat-ayat Al-Quran. Ayat kursi menjadi ayat yang paling utama, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Di dalam surah Al-Baqarah ada satu ayat yang menjadi kepala kepada semua ayat-ayat Al-Quran. Tidak dibaca ayat itu di dalam rumah yang ada syaitan di dalamnya, melainkan ia keluar daripada rumah itu, yaitu ayat kursi." Nah, sahabat beriman, itulah beberapa keutamaan yang bisa didapatkan dengan membaca ayat kursi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.